Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita perlindungan, kesehatan, dan kebahagiaan yang berlimpah Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu pejabat struktural dan panitia, narasumber serta peserta webinar yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan mengenai bagaimana mengembangkan RPP kecakapan hidup pada mata pelajaran PPKN SMP dalam pembelajaran jarak jauh. Saya rasa untuk RPP ini tentu sudah bukan hal yang bukan hal yang asing untuk kita semua ya, terutama untuk Bapak dan Ibu guru yang memang dalam kesehariannya sudah menyusun RPP. Tetapi RPP ini akan menjadi penting ketika saat ini kita mengalami sebuah pandemi yang akhirnya menyebabkan kita mau tidak mau harus menyusun RPP yang disesuaikan dengan pembelajaran saat pandemi ini. Salah satunya adalah RPP pembelajaran jarak jauh dengan daring. Baik, kita akan ke konsep terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Seperti biasa Bapak dan Ibu, sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran di dalamnya pasti termuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu di dalam sebuah regulasi, di sini Permendikbud nomor 23 tahun 2017, menjadi suatu hal yang krusial dan suatu hal kewajiban bagi guru. Kenapa? Karena salah satu tugas profesi guru di dalam Permendikbud tersebut adalah merencanakan pembelajaran. Kemudian perencanaan itu merupakan satu kesatuan yang holistik dengan pelaksanaan dan evaluasi. Melalui perencanaan pembelajaran yang baik tentu memudahkan guru dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Itu adalah harapannya ya Bapak dan Ibu. Kemudian di dalam perencanaan itu ada dua hal yang tidak bisa kita lepaskan. Ya, kita tahu bersama ya di dalam perencanaan itu ada silabus, ada juga RPP. Silabus itu mempunyai fungsi, apa itu fungsinya? Sebagai acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mapel. Kemudian RPP, mengapa RPP menjadi penting? Karena RPP ini berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman yang memandu pembelajaran di dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Itu yang pertama fungsinya. Kemudian yang kedua sebagai petunjuk dan pedoman untuk melakukan penilaian pembelajaran. Selanjutnya, ini adalah tataran konsep yang kita semua sudah tahu bersama ya Bapak dan Ibu ya. Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Ini baru tahun kemarin ya Bapak dan Ibu, sekarang 2020 tentunya kita masih Halo Ibu, suaranya hilang. Iya, suaranya. Suaranya tidak terdengar ya? Sempat menghilang sebentar. Dah. Baik. Oke. Baik, mengapa surat edaran itu pada akhirnya menjadi penting dan mengapa pada akhirnya RPP harus disederhanakan? Karena Pak Menteri ingin menghendaki guru ini di dalam penyusunan RPP menjadi lebih mudah. Ini merupakan salah satu alternatif atau solusi untuk mempermudah guru di dalam penyusunan RPP. Kemudian guru bisa merancang pembelajaran secara kreatif dan inovatif ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian RPP itu harapannya bisa dilaksanakan karena memang fungsinya RPP itu adalah nanti untuk pelaksanaan pembelajaran agar lebih lancar seperti itu. Dan tentunya mengevaluasi pembelajaran. Kemudian jangan lupa ini yang paling penting yang kadang sering kita lupakan Bapak dan Ibu ya. Bahwa RPP yang kita buat itu harus ditindaklanjuti. Nah,
Jadi penyederhanaan RPP tersebut berfungsi agar ada tindak lanjut yang pada akhirnya bisa mengevaluasi RPP itu dan untuk dilakukan perbaikan selanjutnya. Kemudian bagaimana penyederhanaannya? Penyederhanaannya itu termuat di dalam 3 aspek di dalam surat edaran tersebut. Pertama adalah penyusunan RPP yang berprinsip pada efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Kemudian komponen inti RPP di situ memuat 3 komponen yang wajib di dalam RPP. Ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan ada penilaian pembelajaran atau assessment. Kemudian guru dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan RPP. Karena tidak ada format RPP yang baku, sehingga untuk formatnya dipersilahkan Bapak dan Ibu menggunakan format yang memang Bapak dan Ibu merasa sesuai format itu. Hanya saja jangan lupa untuk komponen intinya harus dicantumkan di dalam RPP. Baik, untuk selanjutnya kita akan berbicara mengenai kecakapan hidup dalam PJJ daring. Mengapa RPP kecakapan hidup di dalam PJJ daring ini akhirnya menjadi penting Bapak dan Ibu, menjadi penting pada pokok pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama tentunya sesuai dengan kondisi dan keadaan kita Bapak dan Ibu, saat ini kita masih pandemi dan kita berharap sekali pandemi ini segera berakhir ya Bapak dan Ibu ya. Kita mengalami pandemi COVID yang pada akhirnya menuntut kita harus bekerja di rumah. Dan siswa-siswi kita pada akhirnya pun harus belajar di rumah. Ini sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari ya Bapak dan Ibu ya untuk pandemi ini, dan pada akhirnya mengharuskan kondisinya demikian. Kemudian pada akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyesuaikan dengan bagaimana peserta didik itu hak-hak pendidikannya bisa terpenuhi ketika mereka belajar di rumah. Salah satunya, ini salah satu saja dengan e-learning, dengan PJJ daring, Bapak dan Ibu. Itu satu sisi. Di sisi lain, kita tidak menafikan Bapak dan Ibu ya, bahwa ke depan, bahkan hari ini kita sudah menghadapi era revolusi industri 4.0. Bapak dan Ibu harus ingat, meskipun ini masa pandemi, era ini kita alami saat ini. Karena itu untuk menyiapkan kecakapan hidup, ya kita harus memperkenalkan daring ini kepada peserta didik kita, Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Kemudian, life skill apa yang dibutuhkan ketika nanti kita menghadapi, bukan nanti ya, sekarang kita menghadapi era revolusi industri 4.0. Kita sudah menghadapinya Bapak dan Ibu. Jadi kita harus mempersiapkan life skill untuk peserta didik kita. Ini harus segera kita laksanakan Bapak dan Ibu, karena di negara-negara lain sudah mempersiapkan jauh-jauh hari Bapak dan Ibu ya. Jadi tuntutan ini harus membuat kita guru lebih berinovasi dan berkreasi sedemikian rupa untuk membekali anak-anak kita keterampilan hidup. Baik, ada 4 yang coba saya kumpulkan dari beberapa literasi. Ada personal skill, kemudian ada social skill, kemudian ada learning dan inovasi skill, dan terakhir ada literasi skill. Personal skill tentunya sendiri ya, untuk bisa eksis, untuk bisa survive
bagaimana, apa saja sikap yang digunakan atau diperlukan agar dia memiliki kecakapan mengenal dirinya. Ada imtak, iman dan takwa, religius dalam hal ini, disiplin, jujur, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, minat dan bakat, dan sebagainya. Kemudian untuk kecakapan berpikir tentunya keterampilan personal ini menyangkut bagaimana siswa dapat mengumpulkan dan mengolah informasi, menyelesaikan masalah, dan membuat sebuah keputusan. Kemudian untuk keterampilan sosialnya ini mencakup kecakapan antar personal dan lingkungan, kerjasama, komunikasi, empati, menghormati, menghargai, sopan santun, kepemimpinan, peduli, kewargaan global, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan sebagainya. Ini tentunya berkaitan dengan hubungan dengan yang lain, baik itu dengan sosialnya, dengan masyarakat, seperti itu ya. Di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan tentunya lingkup yang lebih besar sampai dunia. Kemudian learning dan inovasi skill, di situ ada, kita mengenalnya sebagai 4C, Bapak dan Ibu tentunya masih ingat. Ada creativity dan innovation, ada critical thinking and problem solving, ada collaboration, ada communication. Kemudian ada literasi skill. Literasi skill kita mengenal ada 6 literasi dasar, Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu masih ingat literasi dasar itu apa saja. Ada baca tulis, numerik, sains, digital, keuangan, budaya, kewarganegaraan. Dan tentunya ada literasi tambahan. Ada kesehatan, itu menjadi literasi tambahan. Saya rasa untuk literasi tambahan kesehatan ini pas sekali ketika kita pada masa pandemi. Sebelumnya sebenarnya sudah ada, hanya karena sebelumnya tidak tren ya, karena belum ada pandemi, sehingga ditekankan kembali ketika masa pandemi ini. Akhirnya literasi kesehatan ini menjadi tren dan memang harus diberikan. Seperti itu. Kemudian ada literasi mitigasi bencana. Tentunya ini juga sangat penting bagi kita Bapak dan Ibu mengingat kondisi geografis kita yang memang rawan terhadap bencana alam. Kemudian ada literasi kriminal. Literasi kriminal ini digunakan bagaimana agar peserta didik kita bisa melindungi dirinya sendiri, karena fenomena yang terjadi banyak sekali. Kriminalitas itu di lingkungan sekolah ya, bullying dan sebagainya, yang memang kita harus memberikan itu kepada peserta didik kita agar mereka bisa menjaga diri mereka sendiri, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah mengembangkan RPP kecakapan hidup mapel PPKN jenjang SMP dalam PJJ daring. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam, ini saya langsung saja ya Bapak dan Ibu. Kalau kami P4TK PKN dan IPS, kebetulan sebelumnya sudah melakukan workshop berkaitan dengan RPP ini, sehingga kalau kami biasanya lebih cenderung ke konsep itu kita minimalisir, kita ambil yang penting-penting saja, sehingga kita harapannya adalah Bapak Ibu guru bisa menyusun RPP. Halo Ibu Wulan, Ibu Diana. Mulai dari ada seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya di sini dalam hal ini kita mencoba untuk menganut surat edaran dari Kemendikbud yang ada 3 komponen utama di dalam penyusunan RPP. Ada tujuan, ada kegiatan, dan penilaian ya Bapak dan Ibu. Kalau soal identitas kan saya rasa tidak perlu itu kita bahas secara detail karena itu sudah mudah lah, sudah menjadi keseharian yang mudah bagi Bapak dan Ibu. Kita akan memulai dengan mekanisme penyusunan tujuan pembelajaran. Bagaimana untuk menyusun tujuan pembelajaran? Nah, ini penting Bapak dan Ibu karena pengalaman dari workshop yang kemarin kami selenggarakan, lembaga kami selenggarakan, itu setelah kami melakukan review terhadap kinerja dari Bapak Ibu guru beberapa
Ibu Diana, suara Ibu menghilang. Jadi di sini mencoba saya tampilkan bagaimana mekanisme penyusunan tujuan pembelajaran. Yang pertama kita harus melihat KD secara utuh Bapak dan Ibu. KD itu dilihat secara utuh, holistik, kalimat dan ranahnya. Ada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian setelah KD itu kita lihat secara utuh, kita kemudian menurunkannya menjadi IPK, indikator pencapaian kompetensi, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan dapat diukur. Nah, untuk aspek pengetahuan, untuk ranah pengetahuan tentunya diikuti dengan submaterinya. Kemudian setelah itu kita menggunakan komponen tujuan pembelajaran. Ini saya mengutip dari Kemendikbud 2020 ya. Itu kita mengenal ada dua, ini pada buku saku Bapak dan Ibu, buku saku penyusunan RPP. Itu ada dua aliran behaviorism dan non-behaviorism. Apa itu aliran behaviorism? Kalau kita mengenal ada rumus ABCD, audien, behavior, condition, degree. Kemudian untuk non-behaviorsnya kita menggunakan A sampai C, audien, behavior, dan condition saja tanpa degree. Bapak dan Ibu ketika menyusun tujuan pembelajaran bisa memilih behaviors atau non-behavior. Silahkan. Kalau saya pribadi, pendapat saya lebih suka behaviors. Kenapa? Karena lengkap. Mengapa harus lengkap dalam perspektif saya? Karena tujuan pembelajaran itu adalah roh yang dengan disusunnya tujuan pembelajaran yang lengkap itu akan dapat diketahui bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana penilaiannya, seperti itu. Karena ketika ada supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas, tentunya yang sering diperiksa itu adalah keselarasan antara tujuan pembelajaran, pelaksanaannya, dan evaluasinya atau asesmennya, penilaiannya. Apakah di dalam tujuan pembelajaran itu model pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajarannya sudah sesuai dengan tahapan yang ada di pelaksanaannya? Apakah di dalam tujuan pembelajaran itu asesmennya sudah sesuai dengan di penilaiannya, sudah sesuai dengan rubriknya atau tidak? Kalau rubrik di sini bisa dimasukkan di lampiran Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Apakah aspek kognitif, kemudian afektif, kemudian skill atau keterampilannya itu sinergi antara yang ditujuan dengan yang di penilaian? Jangan-jangan yang ditujuan sikapnya yang disusun itu hanya 2, tetapi di penilaiannya sikapnya yang disusun aspeknya menjadi banyak itu, atau sebaliknya seperti itu. Baik, apa itu audien, behavior, condition, dan degree? Di samping ini sudah terlihat bahwa audien itu adalah peserta didik, behavior itu adalah perilaku siswa yang diamati ketika mengikuti proses pembelajaran. Kemudian condition itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. Misalnya menggunakan apa? Menggunakan model kegiatan apa? Atau menggunakan metode pembelajaran apa? Seperti itu. Kemudian degree itu adalah pencapaian perilakunya. Bisa berbentuk kecepatan, ketepatan, kuantitas, kualitas. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan bersama bahwa degree ini bukanlah nilai karakter, gitu ya. Karena biasa di praktis di lapangan degree ini dimasukkan sebagai nilai karakter, padahal sebenarnya bukan. Itu. Baik, saya akan contohkan Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah contohnya Bapak dan Ibu. Silahkan amati bersama. Saya mengambil untuk KD kelas 8 pertemuan pertama, semester pertama. Di sini ditayangkan KD 1.1 bersyukur. Kemudian ini Bapak dan Ibu, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara yang
KD 2.1-nya adalah mengembangkan sikap. Ini 1.1 dan 2.1 ini adalah KD afektif, KD sikapnya. Kemudian 3.1 ini adalah KD pengetahuannya. Kemudian 4.1 ini adalah KD keterampilannya. Baik, bagaimana menyusun tujuan pembelajaran untuk KD ini? Jadi melalui pembelajaran kontekstual dan PJBL, Project Based Learning, yang memanfaatkan WA Group dan Moodle, peserta didik dapat mengembangkan sikap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini saya coba saya mencoba untuk membedahnya satu-satu, Bapak dan Ibu. Kita bedah bersama-sama ya. Untuk melalui pembelajaran kontekstual dan PJBL yang memanfaatkan WA Group, yang merah ini Bapak dan Ibu, ini adalah condition. Mohon maaf Ibu, 8 menit lagi ya. Oh begitu ya, baik. Kemudian peserta didiknya ini adalah audien, kemudian dapat mengembangkan sikap. Lah, sikap masuk di sini ya, sampai pada menyaji hasil telaah ini adalah behaviornya. Kemudian degree-nya dalam bentuk laporan tertulis sesuai sistematika penulisan laporan dan video yang memuat pesan moral, kreatif, dan menarik. Ini adalah degree-nya. Baik, nanti Bapak dan Ibu bisa cermati kembali. Selanjutnya untuk model pembelajaran yang coba saya susun ini ada CTL, pembelajaran kontekstual, dan PJBL, Project Based Learning ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah ini kita mulai pada contoh kegiatannya. Kegiatan pendahuluan bagaimana di daring ini Bapak dan Ibu, karena saya menggunakan Moodle, jadi pertama guru memberikan informasi tanggal dan waktu VCon, alamat website Moodle, password dan username, serta panduan penggunaan Moodle dan tanya jawab berkaitan dengan penggunaan Moodle melalui WhatsApp group. Kemudian untuk guru melakukan VCon melalui fitur Big Blue Button pada aplikasi Moodle. Aktivitasnya guru mencakup salam, doa, menayangkan. Ini VCon-nya Bapak dan Ibu. Jadi dimulai dari VCon oleh guru. Kemudian, nah ini kegiatan inti. Pertemuan 1, saya menggunakan pembelajaran kontekstual. Yakni siswa ini berpendapat tentang konsep Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang mereka ketahui. Fiturnya di Ayo Diskusi. Kemudian mengerjakan tugas LKPD 1 dan mengunduh serta membaca materi dan mengerjakan kuis. Kemudian di pertemuan 2 dan 3 saya menggunakan Project Based Learning. Ini tugasnya adalah tugas di LKPD 2. Kemudian melaporkan perkembangan proyek kepada guru melalui fitur Ayo Diskusi. Kemudian pada pertemuan 3 mempresentasikan hasil kerja tugas mereka. Jadi yang di sini yang VCon adalah siswanya, siswa presentasi melalui fitur Big Blue Button. Kemudian di penutup, guru memberikan apresiasi, penguatan, kesimpulan, dan tindak lanjut. Jadi ini gurunya melakukan VCon lagi. Kemudian peserta didik menjawab tes akhir dengan fitur tes akhir Moodle dan mengisi refleksi. Selanjutnya, nah ini saya mencoba sudah ke penilaian. Nanti saya akan memperlihatkan LKPD-nya dan rubrik penilaiannya Bapak dan Ibu. Teknik penilaiannya contohnya adalah menggunakan pengamatan atau observasi. Instrumennya berupa lembar pengamatan sikap, spiritual, dan sosial selama proses pembelajaran menggunakan Moodle. Kemudian apa yang diamati yaitu sikap-sikap yang diamati saat diskusi, presentasi, konsistensi waktu misalnya, ketepatan hadir atau login. Ini memperlihatkan kedisiplinannya dari sini. Pengumpulan tugas juga. Kemudian tampilan peserta didik saat VCon, apakah tampilannya acak-acakan atau rapi, kemudian izin jika hendak meninggalkan VCon. Apakah siswa itu izin ketika hendak meninggalkan VCon? Jika izin berarti kan sopan, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Termasuk bahasa di dalam chatting, di dalam forum diskusi. Apakah bahasanya itu kasar atau menyinggung sara atau tidak gitu, atau bahasanya itu sopan, lembut, dan sebagainya begitu. Kemudian untuk pengetahuannya teknik penilaiannya
instrumennya adalah soal dan lembar penilaian tugas LKPD 1. Teknik penilaian keterampilan. Keterampilannya ada proyek dan produk. Ini karena untuk menaungi LKPD 2, aktivitas di LKPD 2. Kemudian instrumen penilaiannya adalah lembar penilaian proyek. Ini mohon maaf, ini ada kekeliruan, bukan proyek kewarganegaraan tapi lembar penilaian PJBL, Project Based Learning ya. Kemudian lembar penilaian video, kegiatan aksi kewarganegaraan gitu. Karena kita memakai PJBL, pembelajaran berbasis proyek. Untuk selanjutnya ini Bapak dan Ibu, lembar pengamatan sikap spiritual dan sosial selama proses menggunakan Moodle. Ada syukur, ada peduli. Lah, ini sikap-sikap ini harus ada di dalam tujuannya tadi Bapak dan Ibu ya. Mengembangkan sikap syukur, peduli, tanggung jawab, disiplin. Jadi siswa dapat mengembangkan sikap-sikap ini. Ini yang ada di lembar pengamatan di penilaian ini, aspeknya harus sesuai dengan aspek yang ada di tujuan pembelajaran tadi Bapak dan Ibu. Begitu. Kemudian skalanya saya menggunakan rentang 1-4 ya, skala 1-4. Kemudian teknik penilaian tugas LKPD 1, ini Bapak dan Ibu, karena lembar penilaian tugas LKPD 1 ini saya menampilkan permasalahan dalam sebuah pembelajaran kontekstual, maka di dalam permasalahan itu nanti dinilai bagaimana siswa itu menganalisis permasalahan tersebut, sehingga di sini muncul aspeknya, aspek kejelasan analisis dan simpulan, kemudian aspek kualitas dan rasionalitas penyelesaian masalah, karena di LKPD-nya itu siswa diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian ada rasionalitas saran seperti itu. Rentang kriteria penilaiannya sama, skala Likert 1-4. Baik, untuk selanjutnya ada lembar penilaian proyek. Lembar penilaian proyek ini termasuk dalam LKPD 2 ya Bapak dan Ibu aktivitasnya. Ini nama proyeknya adalah kegiatan aksi kewarganegaraan. Apa saja aspeknya? Ada aspek perencanaan, ada latar belakang, bentuk dan deskripsi tindakan, penentuan saran tempat dan waktu, kebutuhan bahan alat media, sampai pada pembagian tugas dalam kelompokmu. Baik, setelah perencanaan ada pelaksanaan. Ini langkah-langkah kegiatan siswa ketika melakukan aksi kewarganegaraan, Bapak dan Ibu. Kemudian aspek pelaporan. Pelaporan di sini ada sistematika dan kelengkapan laporan, ada penggunaan bahasa dan ejakan, serta tampilan presentasi. Nah, tampilan presentasi ini saya masukkan ke lembar penilaian proyek. Selanjutnya ada lembar penilaian video. Nah, untuk lembar penilaian video, aspek yang dinilai ada kreativitas, konten, dan tampilan videonya. Nanti Bapak dan Ibu bisa mencermati kembali di dalam PPT-nya. Kemudian ini Bapak dan Ibu, ini adalah contoh LKPD 1. Jadi di dalam pembelajaran kontekstual yang saya coba contohkan, ini siswa diminta mengerjakan tugas secara berkelompok. Ada via daring, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Apa saja ada di bawah sini ya Bapak dan Ibu ya. Di sini juga diingatkan, kalian harus tetap kompak. Lakukan pembagian kerja untuk menyelesaikan tugas dengan baik, serta mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, disiplin, saling menghormati, peduli, dan kerjasama. Nah, ini adalah kontekstualnya. Saya mencoba untuk memasukkan data COVID-19 di Indonesia. Kemudian dari sini siswa diminta untuk menyimpulkan data dan penyebaran virus ini dari data ini. Jadi kemampuan membaca data Bapak dan Ibu ya. Kemudian mengidentifikasi upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi COVID ini dan kaitkan upaya tersebut dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian berikan saran membangun bagi diri kalian sendiri, masyarakat, keluarga, masyarakat, dan pemerintah Indonesia berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi virus COVID agar berjalan dengan optimal. Ini contoh LKPD 1-nya. Kemudian untuk LKPD 2, beberapa guru sering mengalami kesulitan di dalam proses penyusunan
pembelajaran project based learning. Sebenarnya di daring itu sangat memungkinkan untuk kita melaksanakan PJBL. Yang terpenting adalah LKPD-nya sudah menyiratkan pembelajaran PJBL tersebut, Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya mencoba untuk mengasih contoh berupa kegiatan aksi kewarganegaraan, di mana peserta didik diberikan tugas secara berkelompok untuk menyelesaikan proyek ini. Kenapa berkelompok? Karena kalau diusung sendiri-sendiri mandiri terlalu berat ya Bapak dan Ibu untuk siswa, sehingga disusun secara berkelompok. Bagaimana tugasnya? Pertama, tugas yang harus diselesaikan adalah jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar virus ini sebagai stimulusnya Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu melakukan analisis tindakan yang dikaitkan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dari stimulus ini, untuk itu uraikan satu tindakan yang dapat kelompok kalian lakukan. Jadi satu tindakan saja untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan penyebaran virus. Kemudian dilakukan analisis dan diminta untuk merealisasikan atau mempraktekannya. Itu. Sebelum merealisasikan atau mempraktekannya, tentunya harus dibuat perencanaan. Perencanaannya ini Bapak dan Ibu, dimulai dari latar belakang, bentuk deskripsi tindakan, penentuan sasaran tempat dan waktu, penentuan kebutuhannya, pengumpulan anggaran atau datanya dananya dan pembagian tugas. Kemudian baru merealisasikannya seperti itu. Yang dituntut? Yang dituntut adalah nanti outputnya laporan dan video yang memuat pesan moral dan kreatif dan menarik. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya sudah selesai.